datang di channel Naja Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk kehidupan kamu Virgo tentang 3 sebab yang membuat hidup Virgo terasa berat atau susah ya dan tidak berkembang di bulan Mei 2021. Baik Virgo, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi untuk hidup Virgo Sun, Virgo Moon, Virgo Rising, Virgo Venus bulan Mei 2021. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kamu Virgo. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat untuk orang lain. So, untuk kamu Virgo atau seseorang yang sedang ngepoin Virgo di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini, begitu ya. Dan bagi Virgo yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Naja melalui kontak person yang sudah Naja cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Virgo ya. Baik Virgo, saya mulai, saya tarik energi kamu. Ya. Di sini ada jumping card Queen of Pentacles yang reverse, tetapi saya jadikan sebagai simpulan ya nanti ya. Karena itu panggilan dari semesta untuk keluar. Baik. Ada Four of Swords, tetapi reverse di sini. Ada The Chariot energi yang reverse. Ya. Ada The Lovers energy. Ini Virgo banyak yang bucin ya. Bulan Mei 2021 ini Virgo banyak yang bucin ya. Terlihat ya, ada Five of Swords yang reverse. Tidak reverse, maaf. Baik. Begini Virgo, sebelum saya jelaskan mengenai 3 sebab yang membuat hidup Virgo stuck ya, terasa berat, ini saya akan jelaskan dulu di bottom of the deck-nya kamu ada Five of Swords di sini. Kamu sedang tidak menikmati tentang apa yang kamu miliki saat ini. Contoh, kamu tidak menikmati gitu loh Virgo. Kamu tidak menikmati dengan harta atau bahkan kurangnya harta yang kamu miliki saat ini. Kamu tidak menikmati tentang keluarga yang ada di sekelilingnya kamu saat ini, dan kamu kurang bisa menikmati tentang kehadiran atau bahkan dampingan dari orang yang sedang bersama kamu Virgo. Kenapa saya katakan kamu kurang menikmati dalam arti pasangan? Karena kamu di sini terlalu sensitif. Kamu terlalu ingin pasanganmu seperti ini itu. Kamu terlalu ingin mendikte, mengatur pasangan kamu, sehingga asmara, lingkungan, keluarga, finansial yang ada di hadapan kamu atau ada di tangannya kamu itu nggak bisa untuk kamu nikmati. Atau kamu kurang bisa menikmati itu karena syukur kamu ya ini kurang. Kamu terlalu meminta, menginginkan lebih dari apa-apa yang sudah ditakarkan pada masa Mei. Nggak tahu. Naja berharap boleh dong, meminta lebih boleh dong, berangan-angan boleh dong, menuntut ini itu ke pasangan boleh dong. Ya boleh Virgo. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya siapa yang bilang nggak boleh? Namun ketika kita terlalu berlebihan akan hidup yang kita inginkan, contoh dengan gaji kamu yang pas-pasan, atau contoh dengan penghasilan kamu yang memang bisa mengcover kebutuhan tapi tidak bisa membahagiakan, dan kamu ingin yang lebih soal itu, maka lihatlah orang yang sedang di bawah. Lihatlah juga orang yang tidak punya pasangan. Lihatlah orang yang sudah berpuluh-puluh tahun, 40 tahun ke atas yang belum menikah. Lihatlah mereka yang tidak menikmati cinta pada masa tua karena tidak ada pasangan. Nah, ketika di masa sekarang kamu punya pasangan, kemudian kamu menginginkan yang lebih untuk pasangan kamu,
maka lihatlah dulu dirimu. Sudah sejauh manakah daya kamu atau kemampuan kamu untuk bisa menuntut itu ke pasangan? Najah, misalkan di sini pasangan gue selingkuh, pasangan gue di sini keras, kasar, ya, main hati, manfaatin. Apakah gue boleh untuk meminta lebih ke pasangan? Boleh. Namun ketika kamu tahu pasangan kamu seperti itu, stuck seperti itu, gak ada upaya membahagiakan kamu atau bahkan dia terlalu nyaman dalam zonanya, ya keluarlah. Kamu jangan bodoh, kamu jangan menghabiskan waktumu dengan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang hanya manfaatin kamu. Gitu Virgo, pakai otak kamu, ya. Nah, misal di sini ada pertanyaan. Najah, di Five of Swords ini ya, saya masih single. Di umur yang 30 atau bahkan hampir ke 40, saya belum menikah. Terus gimana Najah? Apakah tidak boleh saya menuntut kepada Sang Maha Kuasa atau meminta kepada Sang Maha Kuasa agar diberikan jodoh yang sesegera? Boleh, sah-sah saja Virgo. Namun lihatlah dulu, pada masa sekarang ketika kamu dalam kondisi single, apakah kamu diberikan kesehatan juga, kesehatan yang melayakkan kamu single? Maka syukuri tentang kesehatan, syukuri tentang ini, tentang dirimu yang sekarang. Tidak menutup kemungkinan jika kamu punya pasangan, hidup kamu akan lebih nelangsa. Gitu loh Virgo, ya. Jadi syukuri tentang diri kamu yang sekarang, upayakan itu, doakan itu, ya, tetapi jangan terlalu menuntut atau bahkan menghujat atau bahkan mengeluh kepada semesta atau Sang Maha Kuasa. Gitu Virgo. Nah, di sini kalau dalam rumah tangga, ya, di Five of Swords, karena kenapa saya bahas terlalu panjang, karena terlihat sekali di mana bottom of the deck-nya kamu aja menggambarkan tentang kamu yang tidak menikmati hidupmu. Nah, contoh ya dalam rumah tangga, ketika Virgo di sini dalam rumah tangga dan rumah tangganya itu terlihat pas-pasan atau rumah tangganya ini terguncang dengan masalah finansial atau bahkan masalah perselingkuhan, maka cobalah kamu untuk bisa lebih dekat dengan spiritualnya kamu. Cobalah kamu untuk lebih bisa mendekati pasangan kamu dengan emosionalnya kamu, ya, bukan emosional yang marah, tapi pendekatan emosional dengan hati ke hati, dengan raga ke raga gitu loh, karena kalian sudah menikah. Cobalah kamu berusaha untuk turuti apa yang diinginkan pasangan kamu, jika itu masih dalam koridor yang baik. Gitu Virgo, ya. Ya, ini tentang nikmatnya kamu dalam hidup bulan Mei ini terasa sekali. Baik, saya akan jelaskan 3 sebab ya. Kenapa hidup kamu terasa berat atau susah atau tidak berkembang? Yang pertama ada Four of Swords yang reverse. Banyak sekali Virgo yang jauh dari spiritual, atau bahkan di sini saya melihat Virgo banyak sekali yang menunda-nunda kewajiban dalam hal spiritual. Contoh sembahyang, contoh sholat, ya, contoh berpuasa dan lain sebagainya. Jadi penggampangan tentang spiritual, bicara kamu kepada Sang Maha Kuasa, doa kamu kepada Sang Maha Kuasa, ini kayak kurang banget di bulan Mei. Najah jangan salah, gue tahajud terus. Najah jangan salah, aku setiap hari berpuasa loh. Atau bahkan di sini aku setiap hari bersedekah loh. Itu bukan termasuk spiritual. Orang yang sudah mendalami spiritual, orang yang sudah benar-benar terjun dekat dengan Sang Maha Kuasa, orang itu tidak akan mengakui bahwa dia ini rajin beribadah. Tapi orang itu akan lebih introspeksi diri, ibadah gue masih kurang tekun nih. Ibadah gue masih kurang lebih tulus nih, kurang lebih ikhlas nih. Begitu Virgo. Ya. Ketika selama ini kamu sudah berupaya ke spiritual, pendekatan tentang Tuhan kamu, namun keinginan kamu belum terijabah, maka lihatlah dulu kamu yang sekarang. Ya, di bulan Mei ini. Kamu mengakui, kamu menyombongkan, ya, atau bahkan di sini kamu menunda-nunda atau tidak. Gitu. Itu pertanyaannya, yang bisa menjawab kamu sendiri Virgo, gitu ya. Baik, kenapa hidup kamu berat? Yang kedua, di sini ada the chariot energi yang reverse. Saya melihat banyak sekali Virgo di dunia ini sedang ditipu, ya, sedang dalam zona yang tidak aman. Zona kamu tidak aman. Contoh dalam pekerjaan di sini banyak
penipuan atau banyak pemuka duaan di dalam lingkup pekerjaannya kamu untuk menjatuhkan kamu. Dan saya melihat di sini Virgo juga sedang tidak nyaman atau aman ya dengan apa-apa yang kamu lakukan. Contoh, misalkan ya kamu ingin berpergian tapi kamu nggak yakin dengan perginya kamu atau merantaunya kamu di sini, tapi kamu paksakan itu. Nah, hati-hati Virgo. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena di sini kayak semacam akan ada sebuah musibah atau masalah yang menimpa kamu di bulan Mei. Dan saya melihat di sini untuk Virgo di dunia ini yang resonate ya, kamu juga sedang posisi di mana akan mengalami kerugian atau akan mengalami kesialan atau bahkan akan mengalami musibah. Maka apa yang harus kamu lakukan di poin kedua ini ya tadi, kembali ke spiritual dengan tidak menyombongkan ibadah kamu yang sekarang. Gitu ya. Ilmu padi seperti apa Virgo? Semakin tinggi ilmu kamu, semakin tinggi ibadah kamu, maka semakin itu juga kamu merasa apa yang kamu lakukan itu masih kurang. Dan kamu merasa seperti orang yang sangat kecil atau bahkan tidak ada apa-apa gitu Virgo. Selain itu jangan menghamba terhadap uang. Ya, kenapa saya katakan demikian? Banyak Virgo yang terlalu menghamba pada uang, maksudnya adalah kamu terlalu banyak berambisi akan uang di bulan Mei. Itu yang buat hidup kamu stuck atau tidak maju atau terasa berat. Karena hal-hal yang tidak penting yang harus kamu nikmati seharusnya malah ini kamu jadikan ambisi. Gitu. Boleh mencari kerja, boleh kerja keras, boleh mengumpulkan pundi rupiah, boleh, tapi dengan santainya, dengan nikmatnya. Jangan terlalu berambisi, besok harus punya mobil, besok harus beli ini, jangan. Itu akan memaksa. Kamu akan tertekan dengan ambisimu sendiri gitu Virgo ya. Kemudian ada the lovers energy ya. Virgo ini banyak yang bucin bulan Mei. Nah, ini hati-hati Virgo ya. Bagi Virgo di sini yang banyak bucin atau yang baru bertemu pasangan atau bahkan yang baru rekonsiliasi dengan pasangan atau yang baru sedang jarak jauh dengan pasangan tapi hati masih saling sayang, nggak tahu mau harus ngapain ya. Ini cukup dengan doakan dia, cukup dengan kasih perhatian ke dia, cukup dengan kasih pemahaman ke dia bahwa kalian ya harus sama-sama stabil. Karena ketika kalian tidak stabil, saya melihat kalian akan kecewa. Jadi bulan Mei 2021 ya, ini kalian terlalu menggebu-gebu dalam posisi yang itu-itu aja. Contoh kalau misalkan pacaran, ini kayak lebih seneng ketemu terus atau lebih mengharapkan kerinduan, ayo dong kapan bertemu, aku kangen banget, aku rindu peluk cium bla 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 gitu lah Virgo. Nah, ketika kamu terlalu mengoverkan itu tentang pertemuan ya, itu akan bikin kamu sendiri menjadi stuck. Kenapa? Karena kamu terlalu mengharapkan keadaan itu sehingga bikin kamu ini males, sehingga bikin kamu ini fokusnya ke itu. Nah, kalau dalam pernikahan di sini saya melihat ya, ini ketika kamu dengan pasangan ada chemistry namun ada konflik di bulan Mei 2021, jangan langsung menghindar, jangan langsung mensalahkan pasangan, tapi coba pahami dulu kesalahannya karena apa dan kamu genggam tangan pasangan kamu, ayo kita baikin sama-sama. Mbak, pasangan saya nggak bisa diajak baik, Mbak, pasangan saya terlalu ego, maka mengalahlah. Mbak, pasangan saya ini dikasih hati mintanya jantung, aku udah ngalah, dia malah kurang ajar. Maka keluarlah dari zona itu. Ya. Misalkan di sini ada pertanyaan, Mbak, saya belum punya jodoh nih, ya. Tapi saya lagi deket sama orang. Nah, orang itu baik nggak buat gue di bulan Mei 2021? Nah, ketika kamu terlalu mempertanyakan tentang dia yang baik buat lo atau tidak ya Virgo ya, ini akan tetap membuat hidup kamu tidak berkembang. Artinya apa? Jalani apa yang sedang kamu alami atau yang sedang kamu miliki saat ini. Jalani itu, nikmati itu, kenali dia dan kemudian jangan terlalu banyak berambisi atau berpikir aneh-aneh ke dia. Ketika kamu di sini tirakatin orang itu atau bahkan kamu seimbangin orang itu dengan ketakwaan kamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan sifat dia, kelakuan dia dan ketidakbaikan dia ke kamu gitu loh, di hidup kamu gitu loh Virgo. Mengerti ya Virgo ya? Baik, jumping card ada Queen of Pentacles yang reverse. Uang itu tidak segalanya, pasangan itu juga tidak selamanya.
Nikmati apa yang kamu miliki saat ini, jangan terlalu menghamba dan jangan terlalu berambisi. Jalani aja di bulan Mei ini dengan keyakinan, ketekunan, dan usaha yang cukup. Gitu Virgo ya. Saya akan lihat di pesan melalui Oracle Energi untuk Virgo bulan Mei 2021 tentang hidup ya. Kenapa hidup kamu merasa terlalu berat dan tidak berkembang? Thank you. Oh, door to personal healing and happiness. Buka diri kamu, buka pikiran kamu. Hidup itu bukan hanya per bulan, tapi hidup itu dengan jangka panjang. Jangan terlalu dibutakan dengan orang yang datang, jangan terlalu dibutakan dengan pasangan yang sekarang, dan jangan terlalu dibutakan dengan finansial yang sekarang. Buka diri kamu, healing, nikmati setiap proses, nikmati setiap hari yang kamu jalani, dan berbahagialah. Bahagiakan dirimu, nikmati dirimu ya. Begitu Virgo. Baik Virgo, jika itu resonate untuk kamu ya semoga ini bermanfaat gitu Virgo. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye Virgo.